Al-Bayyuni, salah seorang ulama mufti yang Mesir, beliau berkata dalam kitabnya, yaitu kitab Faidul Awam, Syarah Faidul Awam, bahwa beliau pernah berkata dalam Allah illallah, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu sesungguhnya zat Allah yang sebenarnya. Maka dengan sampaikan benar, karena dalam satu hadis Nabi berdemo dari Isra Mi'raj, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan ada kelompok Tuhan yang iman di Tuhannya, kan? Sahabat bertanya, maka Rasulullah menjawab, Allah nur ala anwar, Allah itu cahaya atas segala-galanya. Itu satu lagi kata Rasulullah bertanya mengenai amal. Yang kedua, seperti mana yang tadi Tuhan sampaikan, karena kajian kita yang belum tidur, oleh katanya Tuhan simpulkan apa yang dibaca dari kitab, apa yang dibaca dari buku dan seterusnya dituangkan dalam hadis dan tersebut. Jadi, nah ulun tanya tentu pakai buku sebelum ada baca kitab. Hanya perlu jelaskan ini. Bentuk mana nak anggapan bahawa hanya haba pendapat turah dan kuabi bendung kau cek ulama lain. Jadi akan mentuah nama kitab bila tuan temubut di pungai di daerah di ke kapal lapung malam minggu nyan tuan mai kitab. Di malam minggu bertauhid lu mai kitab karena kajian mingguan. Menyo kajian bulanan lagi nyawa dan simpulkan. Yang kalian belum baca dan tuangkan bak malam berbahagia. Maka sesungguhnya malamnya getanya buat kitab sih. Walaupun hanya kitab likunya. Ya, munakah kajian terkena oleh pembukaan sementara. Jadi malam ini insyaallah kita akan belajar tentang sifat Allah yang bernama mukhalafatuhu lil hawadis. Arti mukhalafatuhu itu adalah berbeda. Al-hawadis artinya makhluk. Berarti Allah berbeda dari makhluk. Makhluk itu ada istilah jirim, ada istilah tahayyus, ada istilah jihad. Jihadun bukan jihadun, munyo jihadun nyan jihad fisabilillah. Nyo na bahasa Arab istilah tauhid jihadun pakai tak marbutah. Jihadun yang pudengku arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu Allah tidak jirim, Allah tidak tahayyuz, Allah tidak tasalsul, Allah tidak daur, Allah juga tidak jihadun. InsyaAllah istilah-istilahnya akan kita bahas untuk Bapak pun tulis. Mukhalafatul hawadis itu ada dalilnya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada alam-alam dunia ini. Di ayat yang lain Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dari segala sesuatu. Allah itu zat, kita juga zat, tapi beda zat. Allah itu ada sifat, kita juga ada sifat, tapi sifat kita berbeda. Lantas, beknu bayangkan bahawa sifat yang Allah po dengan yang kita nyoponyo, nyan sifat berbentuk, tapi berbeda, nyan salah itu. Mana pemahaman dia?
Allah berfirman dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Allah menggunakan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian bahasa Al-Quran. Monya tak buka kamus, yadun artinya tangan. Lantas bagaimana cara kita menjawab, berfikir, menturah, membayangkan bahwa tangan Allah itu, apakah Allah ada tangan? Sebahagian saudara-saudara katanya menganggap bahwa Allah itu ada tangan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, di Aceh ini sudah ada ideologi tasyabbuh. Tasyabbuh itu orang mujassimah. Mujassimah itu orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ji hilun tuan sarankan bak jamaah-jamaah hilun tuan di Pat Mentong, di Pungai, di Ulai Karing dan seterusnya, menyebut tauhid baik bak YouTube aku. Menyebut tauhidnya baik bak YouTube, langsung bak goreng. Menyebut YouTube, menyebut tanya salah cara tamikir, kena tanya lanjut karena bak YouTube. Hati-hati, di YouTube banyak juga ajaran-ajaran mujassimah yang menganggap bahwa Allah itu ada tangan. Ketika kita tanya dan pakankan Allah na tangan, karena sesuai Al-Quran menankan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Quran berkata tangan. Bukan lewatnya benar. Al-Quran tertulis tangan. Kalau begitu, saya memahami bahwa kalau Allah katakan tangan, berarti saya menganggap Allah ada tangan. Kemudian benar bahasa haji. Apakah itu salah? Itu jelas salah. Kalau menganggap Allah ada tangan, sama seperti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Mangki bancik tengku menau. Syekh Abdullah Al-Harari, ahli hadis. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, mengatakan bahawa tangan bak makna Al-Qurannya kon tangan, tetapi kekuasaan. Al-Qawiyyu, kekuasaan, kekuatan. Nyonya yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabih. Ayat mutasyabihnya Allah berkata tentang zat, bahwa Allah itu ada tangan, bahwa Allah itu ada wajah. Lipat Allah berkata bahwa Allah ada wajah. Kullu syai'in halikun. Dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, tiap-tiap sesuatu itu hancur illa wajhahu, kecuali wajahnya. Lantas menyatakan ayat Allah wajahnya, apakah kita harus meyakini Allah betul-betul nak wajah mana? Tahu nak? Hai, karena Allah kan wajah mana? Berarti beliau mana dulu anggap dulu Allah ada wajah. Maka akidah seperti ini adalah akidah mujassimah. Hati-hati ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak menganggap secara teks bahawa Allah ken lafaz wajah, kakek menanju tanya ken wajah hanam. Wajah menurut Imam Al-Bukhari itu adalah mulkuhu, kekuasaannya. Nah, ini menurut Imam Al-Bukhari. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fi atu katanya akan menjelajah dengan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Kita akan menjelajah nanti insyaallah menyona halangan akan tuan sampaikan orang-orang yang mencoba menghancurkan keimanan orang Islam dengan cara bertanya dengan logika. Ya, hanya biasa aja berasal dari kaum ateis. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, bahwa Allah itu
punya sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Menurut bahasa Arab, menurut bahasa Indonesia, Allah berbeda dari makhluk. Bagaimana kita memahami Allah berbeda dari makhluk? Pertama, Allah secara zat itu berbeda dari makhluk. Lu bagi le. Zat itu ada dua. Zat ada dua. Pertama yang disebut dengan zat makhluk. Yang kedua disebut dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat makhluknya contoh besar, kecil, ya, panjang, pulau, pendek kan? Pendek, kemudian halus, kasar. Zatnya menyoba bahasa awam yang berbentuknya materi yang terlihat, yang bisa dirasa oleh peraba, yang bisa didengar oleh telinga, yang bisa dirasa oleh perut, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dicium oleh hidung. Itu namanya zat. Nya papun tulis. Menyuna orang tanya, "Dan pakan ke nya papun tulis?" Ya, iyalah papun tulis dia lomat. Saya bisa pegang papan tulis. Jadi definisi zat itu adalah yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasa, yang bisa dicium dengan hidung. Itu namanya zat. Nah, karena zat makhluk itu banyak, besar, halus, apalagi kecil, panjang, pendek. Yang kedua Tuhan sampaikan, Allah di sisi lain berkata bahwa Allah itu kabirun, besar, maha besar. Artinya besar. Halus, makhluk punya sifat halus, Allah juga punya. Namanya latifun. Innallaha latifun khabir. Allah punya sifat halus. Yang hana pendek, hanya tangkap pendek. Contoh. Aliyun, Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Sudah. Ini dia. Perbedaan zat makhluk dengan zat Allah. Allah itu kabirun, maha besar. Makhluk besar. Kalau besar makhluk, dia punya sifat lainnya besar makhluk. Besar makhluk. Apa itu? Batas. Waktu. Kemudian materi. Besar makhluk. Monya Allah hana menan nengku. Kalau Allah tidak bisa kita katakan besar itu ada batas. Apa Allah maha besarnya ada batas? Tidak. Kalau manusia besar ada batas. Lun nalung kala nurung rayu tak badan. Oh mah kiban betulnya betul. Kibar rayu badan pokoknya ube pintu bawah pintu masjid rayu. Betul benar. Berarti ada batas. Sudah satu. Yang kedua, besarnya makhluk na materi. Kibar materi. Dan waktu kalau orang yang layak badan yang 20 pintu apa kalian ili ke masjid bungai materi tersusun zatnya, termasuk nak urun tanya tengku apakah hantunya materi yang pun materi yang konpeng kadang nak curang kena minta materi nyampeng nak cik tabuh tu makna je materi itu artinya berkomposisi. Ya kan? Pada tablo kuih karena yang ilikutnya berkomposisi.
Bahasa lainnya adalah materi namanya. Maka zat getanyo zatnya bermateri, tersusun dalam tubuh tanyo na darah. Darahnya pegat darinya. Dalam tubuh tanyo na jantung. Jantungnya ni pegat darinya. Dalam tubuh tanyo na ia. Inya pegat darinya. Semuanya tersusun yang disebut dengan materi. Maka zat besar makhluk bermateri. Kalau begitu, apakah Allah bermateri? Tersusun, berkomposisi, terbuat, berlapis. Ya kan? Apa Allah seperti manusia? Atau Allah itu tersusun, berlapis, berkomposisi? Maka di sini Allah tidak bisa kita sebut dengan materi. Kenapa Tengku? Kalau Allah disebut materi, maka Allah perlu sifat tersusun. Kalau Allah perlu sifat tersusun, maka sifat ini pulang kepada makhluk. Kalau Allah bersifat tersusun, maka tersusun pasti ada nilai plus, nilai minus. Kalau Allah ada sifat nilai plus, nilai minus, maka sama artinya Allah itu makhluk. Punya Allah makhluk, habis tu. Kan Tuhan dia macam mana? Ya kan ayah kan? Benar, dan tuan kena sampaikan, segala sesuatu di dunia ini yang tersusun pasti punya nilai plus dan nilai kurang. Semen Padang. Apa beda antara semen Padang dengan semen Aceh atau semen Pedesai? Terlebih dah kalau kena sama semen cik. Naru begah lebih hari semen Padang. Pakai semen Padang bateri lebih kuat. Jadi ada nilai plus dalam zat materi. Teruk orang katanya, alah drone cinta sagai yang orang Aceh. Boleh ke orang Aceh jawapan ji? Pedesai. Jadi selama masih ada tersusun berkomposisi, berlapis, maka masuklah zat yang disebut positif dan zat negatif. Kalau Allah tersusun, maka otomatis Allah itu punya sifat positif, negatif. Kalau Allah punya sifat negatif, positif, sungguh Allah itu makhluk. Yang kamu faham kan? Bagaimana? Ya, sudah selesai. Waktu sifat manusia makhluk itu besar. Ada waktu. Hana mungkin menghena orang begah badanya. Len nalung kalan urang umbe dua buah pintu masjid nalung kalan. Parang kalan, pajar kalan. Ana form dia kedua. Mampu cik begah dah kedua. Harus mengatakan waktunya. Kenapa kau tahu di situ? Kemarin aku melihatnya pakai waktu. Besar itu ada waktu. Kapan dia mulai besar, kapan dia mulai kecil, kapan dia menghilang, kapan dia pergi, kapan dia bangkit, kapan dia ada, kapan dia tiada. Nah, ini namanya waktu. Maka Allah tidak seperti itu besarnya. Oleh karenanya, kita simpulkan bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dari makhluk. Sudah selesai satu. Maka zat di sini Allah itu berbeda, ya. Berbeda yang pertama adalah berbeda zat. Sedangkan zat ada dua, zat makhluk dan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu berbeda adalah berbeda sifat. Nganto berbeda ya tenteji selain daripada Allah dari makhluk. Nah, dino dan turah lagi sama lagi masih. Ya, benar. Maka sifat itu ada dua. Pertama, sifat makhluk. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat makhluknya terserah. Pokoknya selain Allahnya mandum makhluk, surga, neraka, aras, kolam, manusia, ruh, ya, lauh mahfud, masjid, bate,
celeng, mendum makhluk selain daripada Allah, semuanya makhluk. Ciri-ciri makhluk yang hanya napisah, makhluknya na tabuh sifat yang permanen. Pastina hana yang hana. Namanya disebut dengan jihatun. Ya, ulang tiga tu. Setiap makhluk pasti Allah ciptakan sifat permanen. Arti permanen berarti hanya napisah. Pastina dan wajibna. Namanya jihatun. Sifat. Nyo jihatun go. Nah. Ini namanya jihatun. Nyo gambaran dia. Kanan. Serong kanan. Ya. Kanan bawah, itu benar Bawah. Ya, serong bawah kiri. Kiri. Belum. Serong atas kiri dan seterusnya atas. Ini namanya jihatun. Ini penting karena nama salah untuk ini. Nama salah yang orang kadang-kadang salah mengartikannya sehingga menganggap Allah itu selama-lamanya ada di atas. Nah, nanti lu bahasnya kan. Kita bahasnya oleh baca. Jadi sifat makhluk itu dia ada disebut dengan jihatun. Ketika orang bertanya, di mana surga? Surga di atas. Di atas aras. Di mana bumi? Bumi di bawah. Di mana ikan? Di bawah laut. Di mana langit? Di atas. Di mana saudara kita? Sebelah kanan. Di mana yang teman kita? Sebelah kiri. Dan seterusnya. Maka semua ini itu adalah sifat makhluk. Yang kena Tuan sampaikan, setiap makhluk punya tempat keberadaannya, baik di atas, baik di bawah, baik ke belakang, baik ke depan dan seterusnya. Menanci kita nyo ayah-ayah dan Tuan hormati. Kita manusia punya sifat maju ke depan, punya sifat ke belakang, punya sifat ke kanan, punya sifat ke kiri. Mata ada kanan, ada kiri. Lubang hidung ada kanan, ada kiri. Okay? Telinga ada kanan, ada kiri. Kemudian kaki na kanan, na yang kiri. Perut ada perut atas, perut bawah. Okay? Kemudian alis di atas dua buah mata. Jadi tidak lepas dari jihatun. Mau ke mana? Mau ke depan. Cita-cita apa? Ke depan. Mau ke mana? Mau ke belakang. Mau pergi ke mana? Lambaru. Mana Lambaru? Sebelah kanan. Mau pergi ke mana? Ke Punggeng. Mana Punggeng? Sebelah kiri. Mau naik ke mana? Naik ke atas. Mau turun ke mana? Turun ke bawah. Semuanya itu disebut jihatun. Banyak. Ini kamu form ayah kan? Kamu form kan? Sudah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat tapi tidak punya sifat jihatun. Artinya mustahil bagi Allah itu punya sifat jihatun. Hanya takkan Allah sebelah kanan tu. Enggak boleh kita katakan Allah sebelah kiri, Allah ada di bawah. Jino masalah dia adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Coba nyo alal arsistawa. Allah menggunakan kata atas. Kita buka kamus nyo ala je arti atas. Timbul pertanyaan, Tengku, apakah firman Allah yang ada ala itu atas berarti dia ke sini, ke jihatun? Sedangkan Tengku begah benar bahawa Allah, sifat Allah itu tidak punya jihatun? Satu. Yang kedua, kenapa kita berdoa ke atas? Kan berdoa ke baru benar meyuk. Betul nah, kalau orang berdoa meyuk benar. Allahumma ufirli wali walidayya betul benar. Hana orang berdoa waktu mandum itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Pertanyaannya, berarti Allah itu apakah jihatun atau tidak? Ya kan?
Makanya tauhid memang nak punya bab penting. Munyo katanya jak sekolah i pegah i tanya oleh guru 1 + 1 tak jawab 5, hana dosa tu. Hana dosa 1 + 1 5. Tapi punya bab tauhid salah tak jawab dosa. Kale, do pegah efek bacut. Sehingga orang salah mengartikan memang Al-Quran tertulis ala di atas. Sehingga sebahagian saudara-saudara kita menganggap bahwa Allah seterusnya akan berada di atas. Berarti ini sudah masuk ke sifat jihadun. Berarti Allah itu kedudukannya di atas. Kalau Allah sudah berada di atas, ini bahaya. Kalau Allah berada di atas, berarti sudah kita tarik satu garis atas. Artinya Allah sudah masuk ke salah satu sifat jihadun. Info ya kan? Info ya kan? Yang kena belum sampaikan mana? Nyo angke nyo payah lun surah malam nyo. Karena sebagai orang lewatnya menganggap Allah di atas. Sehingga nyo kisah fakta. Ada orang Kristen datang. Orang kafir datang, dia bertanya, kalau Tuhanmu di atas, di bawah siapa? Siapa di sini? Kalau kita jawab tidak ada, berarti Allah selama-lamanya akan di atas. Sedangkan Allah itu maha besar, tak punya batas. Ya kan? Ya kan? Nampak kan? Ulang terus. Ada orang kafir datang, dia bertanya, Tuhan kamu tu di atas? Iya, di atas. Kalau Tuhanmu di atas, di bawah siapa? Kalau kita menganggap Allah ada di atas, maka zat Allah semata-mata ada di atas, di bawah kosong. Menyomenan, di kosong itu siapa duduk di situ? Ya kan? Faduk ibaruhnya. Hana mungkin nyo hana adangku, dah hana mungkin nyo ijak gero, pasti ada yang menggerakkan. Kamu naleh? Ya kan? Hanya nyo bahaya ya. Ya benar. Jadi orang bertanya ini nyo logika orang kafir ya. Sama lagi ateis. Makanya bahaya dalam menghadapi ateis. Benar tiro guru di kampung yang harus memahami lagi nyo. Nyan fatwa Syekh As-Sahmi dalam kitab Durus Samin, setiap kampung harus ada tidro tengku yang malim bab tauhid. Menyohana mandur kampung yang dosa. Fatwa gurunya, pakai mana? Ni lagi kita jaga ya. Ni bahannya tadi. Sehingga orang kafir bertanya, kalau tidak ada di bawah, tentu di bawah itu tak mungkin kosong. Kalaupun dia kosong, maka pasti ada yang menggerakkannya. Kalau pasti ada yang menggerakkan, kalau kamu katakan di sini tidak ada Allah, maka ini ada Tuhan lah